untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Inilah haluan Nadiem Makarim, Menteri paling muda di Kabinet Indonesia Maju. Hanya sekolah yang berada di zona hijau yang boleh buka dan melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka di kelas. Sementara 94% pelajar yang tersebar di 249 kabupaten dan kota harus melanjutkan belajar dari rumah. Karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Namun, ada persyaratan berlapis yang harus dipenuhi sekolah di zona hijau untuk bisa menggelar pembelajaran dengan tatap muka di kelas. Jadi pertama, kabupaten atau kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Mantan bos Gojek ini menegaskan, 4 syarat tadi bersifat mutlak dan wajib. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka siswa tetap harus belajar dari rumah. Sekolah di zona hijau yang memenuhi 4 syarat tadi baru boleh melaksanakan belajar secara tatap muka secara bertahap. Dan camkan ini, jika di tengah jalan ada penambahan kasus COVID-19, sekolah harus ditutup kembali. Lalu bagaimana dengan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru nanti? Inti kurikulum kita ini tidak di top down ya. Kan guru-guru bisa ambil inisiatif melakukan berbagai improvisasi, melakukan berbagai inovasi, keleluasan pada para guru itu untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi masing-masing siswa yang belajar di rumah. Saat ini sekolah sedang bersiap menyambut penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilakukan serentak untuk semua jenjang pendidikan, yakni PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di Jakarta, PPDB dilakukan secara online. Meski begitu, sekolah diminta tetap menyiapkan protokol kesehatan untuk berjaga-jaga jika ada orang tua atau calon murid yang datang mencari informasi. Kita menyelenggarakan PPDB di sekolah, melayani masyarakat dengan juknis yang ada, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dua hal itu tidak bisa dikesampingkan satu sama lain, karena apa? Kita melayani masyarakat, tetapi tetap juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari panitia PPDB itu sendiri. Bagaimana persiapan pelaksanaan PPDB? Tim Indep mendatangi SMA Negeri 20 Jakarta 3 hari sebelum pendaftaran dibuka. Kenapa kita lakukan? Oh, kan PPDB dari rumah saja. Kenapa sekolah mengantisipasi seperti itu? Yang tadi, masyarakat kita itu majemuk. Kalau masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan, ya kita harus layani. Sesuai dengan arahan dari juga Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Orang tua atau calon murid yang datang ke sekolah untuk mencari informasi bakal dipandu oleh guru-guru yang bertugas. Namun, sebelumnya mereka harus melewati pos-pos yang telah disiapkan. Di depan, saat ada masyarakat yang datang mau bertanya,
langsung diukur suhu. Ada petugas di sana berdua akan menjelaskan, dilihat spanduk, nggak paham, ya sudah. Yang petugas 2 orang tadi jelasin. Nah, andaikan sudah dilihat, belum paham juga, pengen visual, ketemu, masuk ke informasi. Tetap protokol pakai pelindung wajah, sarung tangan, masker. Menurut Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar, protokol kesehatan seperti yang dilakukan SMA Negeri 20 Jakarta ini harus dilakukan seluruh sekolah di ibu kota. Yang kami lakukan adalah meninjau sarana fisik, meliputi sarana cuci tangan, kemudian ketersediaan sabun, hand sanitizer, dan APD yang akan dipakai oleh panitia PPDB. Tapi bagi mereka yang diterima di sekolah yang diimpikannya atau tidak, akan berhadapan dengan realitas ini. Kegiatan belajar mengajar masih harus dilaksanakan di rumah. Satu hal yang selama 3 bulan terakhir tidak seluruhnya berakhir manis. Kadangkala, murid, guru, dan orang tua bertemu kendala yang tidak gampang dipecahkan. Ini Tuti Suciati, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 07 Pagi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sudah 25 tahun, Tuti berprofesi sebagai pendidik. Profesi tua yang dilakoni Ki Hajar Dewantoro dekade kedua abad 20 silam. Tapi tahun 2020 benar-benar tahun yang berbeda untuk Tuti dan guru di sekolahnya, serta guru di banyak tempat di negeri kita. Karena dikurung wabah COVID-19, kegiatan belajar mengajar tak lagi berlangsung di kelas, tapi secara online. Ini di Jakarta loh. Tapi ketersediaan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh masih ditemui. Pembelajarannya melalui online, RPP atau tugas diberikan guru melalui WA group atau classroom. Anak mengerjakan, tidak dibatasi waktunya. Karena kan ada satu keluarga yang anaknya 2, orang tuanya punya HP cuma 1 gitu intinya. Jadi guru-guru menanti sampai malam tugas-tugasnya itu. Ya kendalanya yaitu orang tua juga sama. Tanya repot lah ngurusin anaknya di rumah. Apalagi yang punya anak 3 atau itu kan kelas 1, kelas ini udah repot gini. Belajar jarak jauh dengan memanfaatkan internet juga tidak mulus-mulus amat. Guru sering menyaksikan murid-muridnya kurang paham atau kurang punya daya tangkap terhadap materi pelajaran baru. Kalau sudah begini, jam kerja guru bisa lebih panjang. Banyak hal yang kita temukan selama 3 bulan ini. Yang pertama bahwa pembelajaran ini belum familiar banget di kalangan Dewan Guru. Tetapi juga yang perlu diperhatikan, masyarakat kita juga belum siap gitu kan. Misalnya contoh yang kita temukan, ada beberapa masyarakat kita yang memang tidak mempunyai sarana IT, misalnya HP gitu kan. Kemudian mempunyai HP tapi penggunaannya bermacam-macam. Misalnya bukan cuma untuk sarana komunikasi, tetapi juga sarana untuk mencari uang, misalnya Gojek, online gitu kan. Nah ini juga kendala gitu. Kemudian juga itu ternyata ada kendala lagi di ekonomi, kuota. Nah ini menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita menyusun sebuah pembelajaran jauh, tetapi memperbaiki yang kemarin menjadi kekurangan. Yang pertama memang alat-alat belajar non-digital, terutama pada kelompok yang rentan, itu adalah dukungan yang wajib kita berikan. Karena kenyataannya nggak semuanya punya akses, ataupun kalau punya akses mungkin sangat terbatas. Kemampuan orang tua juga kalau dari kalangan golongan ekonomi menengah ke bawah, itu seringkali juga kepercayaan dirinya untuk membimbing anak karena mungkin latar belakang pendidikannya juga terbatas, itu menghambat juga keterlibatan aktifnya di sekolah atau dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terkurung di rumah dan cuma tersambung lewat internet atau telepon pintar juga membuat suasana psikologis murid terpengaruh. Memasuki pekan keempat, anak-anak sudah mulai bosan dan ingin kembali belajar di sekolah. Kalau untuk anak-anak dengan orang tua, jujur mereka
bilangnya lebih nyaman untuk tatap muka dengan guru. Kalau anak-anak kan kangen dengan teman-temannya, dengan gurunya, lihat. Kalau saya aja pribadi kalau belajar harus tatap muka ya. Adakah yang berbeda antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Untuk membuktikannya, tim Indep menyambangi Sekolah Dian Harapan di Tangerang, Banten pertengahan Juni lalu. Sejak diberlakukannya belajar dari rumah, Sekolah Dian Harapan melakukan penyesuaian kurikulum, yakni kurikulum yang biasa dilakukan via daring untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Walau begitu, kendala tetap saja ada. Salah satunya, tidak semua materi pelajaran dapat disampaikan secara online. Salah satunya itu pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan. Karena kan mau dicobanya sulit. Misalkan, seorang guru olahraga mau memperlihatkan begini loh caranya mendribel bola gitu ya. Nah itu kan nggak bisa disampaikan secara online, terus anaknya disuruh dribble di depan gadgetnya, seperti itu mengalami kesulitan. Lalu kendala lagi misalkan matematika, misalkan saja yang sederhana, pengerjaan soal cerita gitu ya. Nah itu kan berbagai tipe. Nah ini juga perlu sekali penjelasan dari gurunya yang lebih baik ya, karena kalau tidak pasti kan anak-anaknya juga nggak mendapatkan pengertian yang tepat seperti itu. Kendala lain menyangkut minimnya interaksi guru dan murid. Sementara orang tua juga mengalami kesulitan, terutama dalam mengatur anaknya agar disiplin waktu. Kalau yang dirasakan oleh guru, mereka harus persiapan lebih banyak. Meskipun waktu untuk bertatap muka dengan murid-murid itu lebih sedikit. Dan mereka tidak bisa menjamah langsung murid-muridnya. Sedangkan yang dirasakan oleh orang tua murid adalah anak-anak ini menjadi ada yang sulit untuk disiplin ya. Karena kan sekolahnya dari rumah. Jadi merasa, loh kok di rumah sekolah gitu ya. Kapan istirahatnya gitu. Meski harus bekerja keras memberikan pemahaman kepada anak yang bosan belajar dari rumah, Eva setuju pembelajaran jarak jauh merupakan solusi terbaik di masa pandemi. Tangerang, lokasi sekolah Dian Harapan termasuk dalam zona merah. Di sini, sekolah belum diizinkan buka kembali. Meski begitu, sekolah Dian Harapan sudah melakukan berbagai persiapan. Jika suatu hari nanti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sudah boleh dilakukan di sekolah. Persiapan ini dilakukan agar saat sekolah kembali dibuka, protokol kesehatan sudah matang untuk diterapkan. Jadi sekolah sedang mengatur secara fisik kalau berdiri di mana, kalau mengantri di toilet berapa orang, kemudian juga kalau misalkan mereka mau duduk di kelas itu udah nggak bisa lagi kita katakan full ya. Jadi misalkan mungkin sekitar 30% ya, sehingga kursi dan meja itu tidak bergeser. Kami menambah misalkan di luar sekolah dan di tempat-tempat yang terbuka seperti di lapangan, tempat untuk cuci tangan, ya supaya orang lebih mencuci tangan dengan sabun lebih banyak. Jakarta adalah jantung Republik, sementara Tangerang merupakan daerah penyangga ibu kota. Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, hingga kelengkapan teknologi, dua kota ini jauh lebih maju ketimbang tempat-tempat lain di pelosok Nusantara. Sekarang jaringan internet sudah menjangkau titik-titik terjauh Nusantara. Sinyal dan jaringan sudah lumayan oke. Tapi, menurut Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, tidak seluruh guru di negeri kita punya kemampuan finansial untuk membeli paket data internet. Guru ini sebenarnya sangat menyedihkan. Bagaimana kalau kita mau mendorong terjadi lompatan, kalau guru itu cuma, sorry to say, 300.000 dibayar gitu. Saya pernah ke TTU, ya TTU itu Timur Tengah Utara, di NTT, Utara ya. Di NTT. Ya. Kita menemui 3 orang dara yang dibayar 90.000 3 bulan sekali. Kami inginkan ada perhatian. Dan yang akan datang, policy kita tentang pendidikan harus berubah. Yang memungkinkan anak-anak dari mereka yang tak terjangkau itu bisa dijangkau. Ya, karena pendidikan harus hadir dimanapun mereka berada. Ini Ariel, putri pertama dari Prilly Lavia. Ariel baru saja lulus sekolah dasar dengan cara yang tidak biasa karena pandemi COVID-19. Selama pandemi atau 3 bulanan terakhir,
Ariel harus sekolah dari rumah, mengikuti ujian kelulusan dari rumah, dan merayakan kelulusannya juga dari rumah. Murid yang harus sekolah dari rumah seperti Ariel jutaan anak. Di tahun ajaran sebelumnya, 2018-2019 saja, total murid SD dari kelas 1 hingga kelas 6 lebih dari 25 juta anak. Sang ibu bercerita bagaimana buah hatinya beradaptasi saat belajar dari rumah. Jadi pada saat dia di rumah, mungkin pas seminggu pertama masih nggak apa-apa, dia pikir ini liburan, ya kan? Nanti dia akan ketemu temennya lagi. Tapi pas dia udah lebih dari seminggu, udah mulai tuh kelihatan yang mulai bosen, mulai nggak moodnya nurun, fokusnya juga nurun gitu kan. Belajar dari rumah membuat ibu seperti Prilly kerja ganda, yaitu mengurus rumah tangga sekaligus mendampingi anaknya menimba pelajaran secara online. Di saat-saat tertentu, Prilly harus dapat memberi pengertian dan membesarkan hati Ariel yang rindu belajar bersama teman-teman di SD Mutiara Harapan Islamic School Bintaro, Tangerang Selatan. Dia waktu itu nangis. Dia bilang dia kangen sama teman-temannya. Dia kangen, dia pengen. Karena anak-anak umur segitu juga masih pengen explore dan sosialisasinya itu kan tinggi. Biarpun anak-anak dikasih deadline nih harus mengumpulkan tugas di hari atau waktu tertentu, tetap aja mereka santai. Jadi disiplinnya mulai kurang nih gitu. Nah itu yang aku bilang, ini PR orang tua kan jadinya di rumah kan. Sedangkan kalau orang tua itu mungkin sebagian besar tidak sesabar guru-guru untuk istilahnya ngedampingin atau apa gitu kan. Apalagi kalau ada orang tua yang anaknya lebih dari satu ya. Kini Prilly sedang mempersiapkan pendaftaran sekolah Ariel ke jenjang berikutnya. Tantangan besar harus dihadapi Ariel yang lagi-lagi akan melewati tahun pertama di SMP dengan belajar dari rumah. Orang tua lain, Meta Chandra, punya 3 anak yang semuanya belajar di SD Dian Harapan, Tangerang. Salah satunya Felin. Meta Chandra mengaku cukup terbantu dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang disiapkan oleh sekolah. Ya mungkin di awal ada ya, di awal itu mereka adjustment itu agak sulit karena mereka merasa bahwa aku nggak ketemu teman gitu ya, aku nggak ketemu guru gitu, dan aku lebih suka ke sekolah gitu ya. Walaupun saya tanya, kalau ke sekolah kan kamu capek gitu ya, harus bangun pagi-pagi, nggak, tapi bagi mereka itu menyenangkan. Tapi setelah mereka 3 bulan di rumah, mungkin keluhan itu udah nggak muncul lagi gitu ya, karena mereka udah semakin terbiasa. Menurut Meta, kedisiplinan anak tetap harus dilatih meskipun belajar di rumah. Saya dan suami cenderung untuk tetap memilih sekolah yang onsite. Tetapi situasi yang seperti ini kami kembali harus melihat secara bijaksana sehingga pilihan home learning tetap yang terbaik. Tetap ada efektifnya, mereka belajar untuk mengontrol waktu, disiplin, dan kemudian menyelesaikan tugas sesuai deadline, dan satu lagi mengembangkan keterampilan mereka yang baru. Bosan sudah pasti dialami Felin dan adik-adiknya. Jika sudah begitu, sang ibu harus memutar otak untuk mengatasi kejenuhan yang dialami anak-anaknya. Saya biasanya bilang ke mereka, ayo kita bisa keluar ya, bisa jalan-jalan sore, kita ada waktu untuk bersama. Kemudian saya juga akan mengagendakan mereka, mama mau masak sesuatu yang baru nih gitu ya, kamu bantuin mama gitu ya. Kemudian mereka juga bisa menanam tanaman yang tadinya mereka nggak tahu sama sekali, berkebun itu bagaimana gitu ya. Apa yang diajarkan di sekolah mereka bisa lakukan itu di rumah gitu ya. Dan kemudian kita bisa nonton film yang memang bisa untuk family sama-sama. Menurut hasil survei kami, anak-anak kita belajar di rumah ini kebanyakan hanya belajar antara 1 sampai 2 jam. 2 jam atau 2 sampai 3 jam itu maksimal. Tahu ada yang belajar sampai 6 jam ya. Tetapi mereka relatif anak-anak punya akses terhadap program-program daring ya. Yang selama ini sudah terprogram dengan baik. Itu ada, tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar anak-anak kita memang masa belajarnya di rumah itu memang sangat sempit.
Najla Shihab, praktisi pendidikan yang juga pendiri sekolah Cikal di Jakarta Selatan, punya tips untuk mengatasi kejenuhan anak dalam pembelajaran jarak jauh. Kunci untuk mengatasinya, tegas Putri Quraisyhab ini, adalah guru-guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran. Nah, jadi untuk menghindari kebosanan ini, variasi dalam proses belajar mengajar itu jadi sangat penting. Nah, di sini gurunya harus meningkatkan kompetensinya. Jangan sampai pembelajaran jarak jauh tuh isinya cuma ngasih tugas aja, atau isinya cuma sinkronos video call aja. Mari kita bukakan gitu ya pintu-pintu anak kita untuk belajar hal-hal baru yang menarik, bukan hanya sekedar yang sesuai kurikulum atau bukan hanya sekedar meningkatkan kemampuan akademiknya. Najla menambahkan, agar belajar dari rumah berjalan efektif, anak-anak membutuhkan dukungan psikologis. Tentu belajar dari rumah itu bukan berarti memindahkan sekolah ke rumah gitu ya. Belajar dari rumah itu situasinya lebih tidak terstruktur, jangan membebani anak berlebihan, dan selalu ingat bahwa sebetulnya tujuannya adalah kita ingin menumbuhkan kemandirian anak dalam belajar, kita ingin menumbuhkan kegemarannya dalam belajar. Menurut Najla, keberhasilan proses belajar dari rumah selama pandemi bukan semata-mata kurikulumnya dapat diselesaikan, tapi juga diukur dari kemampuan anak beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tujuannya agar anak lebih berdaya menghadapi situasi pandemi ini. Parameternya tentu bukan hanya yang berkaitan dengan akademik atau kurikulum. Tidak ingin orang tua maupun guru melupakan pentingnya untuk mengajarkan anak kita keterampilan-keterampilan yang berkait dengan sanitasi gitu ya, berkait dengan bagaimana hidup dalam tatanan baru. Nah, karena kalau kita cuma fokus ke aspek kurikulum aja, pada akhirnya pada saat kembali ke sekolah itu kita ya nanti yang akan terjadi adalah ya sekolahnya terpaksa tutup lagi, anak-anaknya kemudian rentan terhadap resiko. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menetapkan kebijakan menyangkut belajar mengajar di tahun ajaran baru. Cuma sekolah di zona hijau dan memenuhi 4 syarat yang boleh belajar tatap muka di kelas. Ini solusi terbaik di saat wabah COVID-19 belum mereda. Meski begitu, belajar dari pengalaman 3 bulan belajar dari rumah, seyogianya Kemendikbud mendengar keluhan dan masalah di lapangan, terutama di pojok-pojok negeri. Sebab Indonesia tidak cukup sekedar dilihat dari Jakarta.